Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Hajari Pamungkas. Saya dari kelas HTN 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jurnal yang saya tulis dengan judul Pengaruh Politik terhadap Perolehan Suara Pemilu. Dalam judul ini saya membaginya menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu merupakan agenda yang penting dalam suatu negara yang melaksanakan sistem demokrasi. Pemilu merupakan sarana atau mekanisme dalam hal pergantian jabatan di pemerintah, baik dalam jabatan eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan pemilu di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk memilih penguasa atau pejabat publik di pemerintahan. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan asas luber jurdil atau langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat dapat berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan melalui pemilihan umum ini. Pemilu bertujuan untuk melahirkan pemerintah yang berdaulat serta dapat mewakili rakyat dengan cara bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Dengan demikian, apabila terjadi pemilu yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, di mana kebijaksanaan yang dibuat pemerintah hasil pilihan rakyat tidak dapat memihak rakyat, maka rakyat dapat bertanggung jawab dan memiliki hak untuk tidak memilih kembali pemerintahan tersebut dan pemilu selanjutnya. Regulasi dan peraturan yang dibentuk oleh lembaga politik yang berwenang menentukan bagaimana proses demokrasi dipraktikkan, di mana lembaga politik yang memiliki peluang tinggi untuk mudah memanipulasi adalah pemilihan umum. Pengaruh sistem pemilu terhadap pengonversian perolehan suara dalam pemilihan umum adalah untuk menentukan siapa yang akan terpilih dari partai mana yang akan meraih kesuksesan dalam pemilu. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem distrik sebagaimana tertuang dalam pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan daerah pemilihan. Pemilu untuk pemilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan umum di mana rakyat sebagai pemilih dapat mengetahui dengan jelas bagaimana profil calon pejabat publik karena nama dan foto dari calon ini terpampang jelas dalam surat suara. Dengan demikian, partai politik wajib untuk menyediakan daftar nama dari calon yang diusungkannya dalam pemilihan umum dan kemudian memasukkannya dalam surat suara. Sedangkan sistem pemilu distrik adalah sistem pemilu yang pemilihannya berdasarkan wakil banyak, yaitu wilayahnya bukan jumlah penduduknya. Pada sistem distrik ini, negara dibagi dalam beberapa lokasi. Wilayah atau distrik pemilihan pemerintahan adalah lembaga yang mengusul sistem proporsional terbuka ini dengan kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung melalui pemilihan calon yang diusulkan oleh partai politik dalam praktik sistem ini. Di samping itu, sistem proporsional terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Lebih jelas lagi, rakyat dapat dengan jelas mengetahui
profil calon pejabat publik yang akan menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab dalam hal menyuarakan aspirasi rakyat. Dan bab yang kedua yaitu pola praktik politik uang. Secara umum, politik uang akan dilakukan oleh calon kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua berlangsung seperti itu. Maka dalam kategori ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan langsung oleh calon. Artinya, politik uang baik berupa uang, barang atau jasa dilakukan langsung oleh calon. Calon mendatangi pemilih dan langsung memberikan uang atau barang. Pola ini sering ditemui ketika calon melakukan kunjungan tatap muka langsung kepada masyarakatnya. Argumentasinya bermacam-macam, bisa dinamai dengan uang transportasi. Uang transportasi biasanya diberikan kepada masyarakat yang menghadiri pertemuan yang diadakan. Bisa dalam bentuk sumbangan, biasanya diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kepentingan kelompok seperti bantuan untuk sarana umum. Pemberian secara langsung juga acap muncul dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian. Pemberian secara langsung juga dilakukan saat menyerahkan bantuan kepada tokoh masyarakat. Yang kedua, dilakukan melalui tim sukses. Pola kedua yang banyak dilakukan adalah politik uang dilakukan oleh tim sukses. Menggunakan tim sukses sebagai eksekutor akan lebih efektif. Efektif karena selain bisa menjangkau daerah lebih luas, juga dalam banyak hal dapat membangun interaksi lebih dekat dengan pemilih. Praktik politik uang saat akan pemilihan biasanya dilakukan oleh tim sukses atau orang dekat dari si calon, menurut salah seorang mantan caleg. Biasanya caleg akan memberikan uang kepada tim suksesnya untuk dibagi kepada pemilih yang sudah dipetakan. Kemudian tim langsung mengunjungi pemilih dan memberikan uang. Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan anggota Bawaslu. Politik uang terjadi melalui jaringan yang terstruktur. Misalnya setiap kandidat tentunya memiliki tim sukses. Bahkan tim tersebut banyak yang tidak terdaftar di KPU. Melalui jaringan inilah para kandidat masuk ke rumah-rumah membagikan uang. Artinya dalam banyak hal tim sukses menentukan praktek politik uang itu terjadi. Yang ketiga, dilakukan melalui tokoh masyarakat. Dalam praktik politik uang juga dilakukan melalui tokoh masyarakat. Calon atau tim sukses mencari dan mendekati tokoh masyarakat, dan melalui tokoh masyarakat tersebutlah bantuan diberikan. Cara seperti ini menurut beberapa calon diwawancarai juga efektif. Selain tidak memakan waktu lama, juga ada kalanya efektif untuk mendapatkan suara. Untuk yang bab selanjutnya yaitu yang ketiga, penyebab terjadinya politik uang praktik. Politik uang tentunya didasari oleh faktor tertentu yang dapat membuat hal ini bisa terjadi. Faktor-faktor tersebut secara umum adalah faktor keterbatasan ekonomi. Yang pertama, keterbatasan ekonomi yaitu salah satu faktor yang tidak dapat terlepas dari terjadinya politik uang. Keterbatasan ekonomi dalam kalangan masyarakat membuka peluang bagi terjadinya politik uang menjelang pemilihan umum. Kemiskinan yang terjadi membuat masyarakat tidak berpikir panjang ketika diberi uang. Secara rasional, dengan menerima uang dari peserta pemilu, mereka juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan tanpa harus bersusah payah. Keterbatasan dan kemiskinan yang terjadi ini membuat praktik politik uang sulit untuk dicegah dan dihentikan. Faktor yang kedua yaitu faktor rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan di masyarakat merupakan salah satu imbas dari rendahnya ekonomi yang membuat masyarakat tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi.
Akibat dari rendahnya pendidikan, pola pikir dan tingkah laku mereka ketika hendak melakukan sesuatu juga akan terpengaruh. Masyarakat dengan kualitas pendidikan yang rendah akan memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap politik serta pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung mudah dipengaruhi pilihan suaranya menggunakan uang. Mereka menjadi pragmatis dan tidak peduli terhadap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, kesadaran politik semakin rendah dan partisipasi politik juga menjadi berkurang. Faktor yang ketiga yaitu faktor lemahnya pengawasan. Kerjasama antar masyarakat dengan lembaga berwenang dalam hal pengawasan yang masih kurang membuat praktik politik uang semakin sulit untuk dicegah dan dihentikan, terutama ketika momen mendekati pelaksanaan pemilu. Lemahnya pengawasan ini sesungguhnya juga disebabkan karena rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa praktik uang adalah hal yang biasa. Masyarakat yang masih belum mampu untuk memahami pentingnya pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu, peraturan mengenai pengawasan juga belum disadari oleh masyarakat sehingga masih banyak yang menganggap bahwa pengawasan yang hanya berhak dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Faktor yang keempat yaitu kebiasaan dan tradisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring terjadinya praktik politik uang menjelang pemilu membuat hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Rendahnya pengawasan yang dilakukan, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap membuat praktik politik uang yang sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang membuat praktik ini seolah menjadi tradisi berkepanjangan yang sulit dihilangkan. Praktik politik uang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat jika harus dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Praktik politik yang terjadi dan dilakukan berulang-ulang membuat masyarakat menjadi berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola pikir yang seperti inilah yang menjadi politik uang sering dan selalu dilakukan saat pemilu, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu dan membuat masyarakat menjadi menganggapnya seperti tradisi dan kebiasaan yang selalu ada saat pemilu. Faktor yang keempat yaitu efektivitas money politik. Kenapa praktik money politik banyak dilakukan? Pertanyaan yang sering muncul dari beberapa orang. Karena politik uang dilakukan karena diyakini efektif untuk mendapatkan dukungan politik, popularitas, kebaikan sosial, kedekatan, keakraban, kesamaan visi dan misi dipandang belum cukup untuk menarik seorang dalam menjatuhkan pilihan politik, apalagi bagi calon yang muncul dadakan dan tidak memiliki modal sosial yang kuat. Maka kekuatan politik uang menjadi upaya pamungkas untuk memenangkan sebuah pemilu. Meskipun efektivitas dalam memengaruhi referensi dari pemilihan, namun ternyata praktik money politik tidak menjamin seseorang akan menjatuhkan pemilihan politiknya pada calon yang melakukan praktek money politik. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga menjadi referensi dan itu bisa saja melebihi dari hanya sekedar politik uang. Menurut hasil penelitian bahwa 36,97% yang menyatakan memilih calon yang memberi mereka bantuan. Lebih besar dari itu, 47,6% menyatakan tidak memilih calon yang pernah memberikan mereka bantuan.
Artinya, praktek money politik tidak menjadi jaminan seorang calon akan dipilih. Selain kekuatan politik uang, kedekatan antara calon dan pemilih menjadi faktor yang lebih menentukan. Interaksi antar calon dan pemilih tidak bisa dibangun saat-saat pemilu saja. Salah satu calon menyatakan bahwa ia terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan jauh sebelum pemilu. Keterlibatan dan kedekatan dengan masyarakat yang sebetulnya menjadi keyakinan untuk ikut berkompetisi dalam pentas politik. Adapun keikutsertaannya dalam melakukan praktek money politik, karena semua calon melakukan hal tersebut, masyarakat juga meminta, maka untuk mengamankan potensi suara pada akhirnya ia juga tergoda untuk melakukan partai politik. Jadi kesimpulannya di sini, politik uang banyak dilakukan oleh peserta pemilu karena diyakini efektif untuk mendapat dukungan politik dari rakyat. Popularitas, kebaikan sosial, kedekatan, kekerabatan, kesamaan visi dan misi dipandang belum cukup untuk menarik seseorang dalam menjatuhkan pilihan politik. Apalagi bagi calon yang muncul dadakan dan tidak memiliki modal sosial yang kuat, maka kekuatan politik uang menjadi upaya untuk memenangkan sebuah pemilu. Pengaturan larangan politik uang dalam pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa peserta politik, anggota partai politik, tim kampanye, relawan, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam proses pilkada dilarang untuk memberikan imbalan, baik itu dalam bentuk uang atau materi lainnya. Setiap peserta dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh suara, dan dilarang untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih calon tertentu. Kedua, sanksi bagi calon peserta pilkada yang melakukan politik uang akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta dikenai denda paling sedikit sebesar 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.